mencoba melelehkan, belalala, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Senpai. Halo, selamat datang di pembahasan kita. Anda baru setahun ya di Jepang, lagi semangat-semangatnya nih kayaknya membangun karir. Memang memahami seluk-beluk hidup di sini itu penting banget, apalagi soal komunikasi. Ponsel itu udah kayak kunci serbaguna di Jepang. Jadi ya, milih koneksi yang pas itu krusial. Kita bakal coba bantu Anda memetakan pilihannya nih. Oh ya, di bagian akhir acara, lagu orisinil akan diputar. Jadi jangan lewatkan ya. Betul sekali. Di Jepang ini, ketergantungan sama smartphone itu tinggi banget. Hampir 90% rumah tangga punya loh. Dan ya, hampir semua orang, apalagi usia kerja, itu pakainya tiap hari. Fungsinya juga bukan cuma buat telepon atau chat aja kan. Ini udah jadi alat vital buat navigasi, bayar-bayar, transportasi, bahkan sampai urusan administrasi kependudukan. Jadi koneksi yang oke dan harganya masuk akal, itu penting biar Anda bisa fokus kerja dan nikmatin hidup di sini. Oke deh, mari kita bedah bareng-bareng ya. Fokus kita kali ini itu soal pilihan SIM card yang paling relevan buat Anda sebagai warga asing yang niatnya tinggal lama dan serius kerja di Jepang. Kita lihat apa aja sih yang perlu jadi pertimbangan. Secara umum nih, ada dua jalur utama ya. Ada SIM prabayar atau prepaid, terus ada yang namanya kontrak murah atau kakuyasu SIM, istilah kerennya MVNO gitu. Prabayar emang paling gampang didapat kayaknya. Nggak pakai kontrak ribet, cocok lah kalau baru datang atau cuma sebentar. Tapi kalau buat rencana jangka panjang Anda, gimana tuh? Nah, ini nih yang perlu diperhatikan. Buat Anda yang memang mau bangun karir di sini, SIM prabayar itu biasanya jatuhnya lebih mahal kalau dihitung per gigabyte-nya. Terus, yang lebih penting lagi, kebanyakan itu cuma nawarin data aja, nggak pakai nomor telepon Jepang. Tahu kan yang depannya 070, 080, atau 090 itu? Nggak punya nomor telepon ini, wah bisa jadi penghambat loh pas Anda perlu misalnya buka rekening bank, daftar layanan penting, atau verifikasi online buat kerjaan. Oh gitu ya. Jadi kalau mau dapat nomor telepon plus potensi harga lebih oke, jatuhnya ke SIM kontrak atau MVNO itu ya. Tapi, saya dengar persyaratannya kadang agak repot ya. Apalagi buat kita yang baru datang gini. Betul, ini sering jadi tantangan di awal. Buat daftar MVNO, biasanya Anda perlu nunjukin kartu izin tinggal atau Zairyu Card. Dan masa berlakunya itu harus cukup panjang sisanya. Seringnya sih penyedia layanan minta minimal 1-2 tahun. Selain itu, ya paspor, bukti alamat di Jepang, terus biasanya rekening bank atau kartu kredit Jepang juga. Prosesnya itu perlu teliti banget. Semua data antar dokumen harus cocok plek. Wah, kudu hati-hati banget berarti ya. Salah ketik dikit aja di formulir bisa panjang urusannya. Saya pernah dengar tuh teman cerita, prosesnya ketahan cuma gara-gara urutan namanya beda sedikit. Belum lagi kalau ada kendala bahasa pas harus ke counter fisik atau nelpon customer service ya. Tepat sekali. Pengalaman kayak gitu cukup sering terjadi sayangnya. Makanya penting buat cari opsi yang meminimalkan kerumitan ini. Nah, ngomong-ngomong MVNO, jenisnya juga macam-macam loh. Ada yang fokusnya paket data irit buat yang pakainya dikit, ada yang punya paket keluarga, terus ada juga pemain yang relatif baru kayak Rakuten Mobile, yang pendekatannya agak beda. Rakuten Mobile ini lumayan sering kedengeran ya belakangan. Apa sih yang bikin mereka menarik? Terutama nih, dari sudut pandang kita yang baru merintis karir di sini. Salah satu yang paling menarik itu struktur harga paket mereka. Namanya Rakuten Saikyo Plan. Simple banget. Kalau pakainya sedikit, di bawah 3 giga, bayarnya sekitar 1.000-an yen. Kalau pemakaiannya banyak, di atas 20 giga gitu, harganya mentok di sekitar 3,300 yen per bulan. Dan itu untuk data unlimited loh. Ini jelas lebih murah dibanding paket unlimited dari operator-operator besar yang udah lama ada. Tunggu. Unlimited data di harga segitu? Wah, menarik banget kedengarannya. Terus gimana soal telepon? Kan itu juga penting ya buat koordinasi kerja atau urusan pribadi. Nah, ini dia kelebihan lainnya. Kalau Anda pakai aplikasi khusus mereka, namanya Rakuten Link, nelpon ke semua nomor domestik Jepang, entah itu ponsel atau telepon rumah, jadi gratis. Ini bisa jadi penghematan yang lumayan gede loh, sama juga buat SMS. Lewat aplikasi itu, gratis juga. Ya, tentu kualitas panggilan lewat aplikasi internet kadang bisa naik turun dikit ya, tapi buat kebanyakan orang sih ini udah oke banget. Oke, harga menarik,
telepon gratis via aplikasi. Pendaftarannya gimana? Mengingat tantangan bahasa sama dokumen tadi itu. Ini juga poin plusnya. Daftar Rakuten Mobile bisa dilakukan full online. Jadi semua prosesnya, informasinya di website mereka, itu ada pilihan bahasa Inggrisnya. Ini ngebantu banget mengurangi potensi salah paham atau bingung. Selain itu, mereka nggak pakai biaya kontrak di awal atau denda kalau mau berhenti di tengah jalan. Jadi lebih fleksibel lah kalau misalnya rencana Anda di Jepang berubah gitu. Fleksibilitas itu penting banget ya di awal-awal. Terus soal yang sering jadi pertanyaan kalau sama permain baru, jangkauan sinyal. Gimana perkembangannya sekarang? Dulu memang ada beberapa keluhan sih, tapi mereka terus investasi besar-besaran di jaringan mereka. Klaim cakupan populasi mereka sekarang udah 99,9%, mirip sama operator lain. Mereka juga udah dapat akses ke Platinum Band. Itu frekuensi yang katanya bagus buat sinyal di dalam gedung atau area yang agak susah sinyal. Tentu, pengalaman sinyal ya bisa beda-beda dikit tergantung lokasi persis Anda. Iya sih. Tentu aja Rakuten bukan satu-satunya pilihan ya. Operator besar kayak Docomo, AU, SoftBank kan punya toko fisik di mana-mana buat kalau butuh bantuan langsung. Ada juga MVNO lain yang mungkin punya penawaran spesifik yang cocok. Tapi memang, kombinasi harga unlimited, telepon gratis, daftar online Inggris, sama fleksibilitas tanpa kontrak dari Rakuten ini, kayaknya pas banget ya buat profil Anda yang baru mulai karir di Jepang dan pengen efisien soal biaya sama nggak mau ribet. Benar, ini salah satu opsi yang kuat sih yang patut Anda pertimbangkan. Biar bisa lebih fokus ke kerjaan dan adaptasi hidup di Jepang tanpa terlalu pusing mikirin urusan komunikasi. Jadi intinya nih ya, milih SIM card yang pas itu bukan cuma soal teknis aja, tapi bisa dibilang bagian dari strategi adaptasi dan ngatur keuangan Anda di Jepang. Opsi kayak Rakuten Mobile ini nawarin kemudahan dan penghematan yang bisa sangat membantu di fase awal karir Anda. Poin itu buat belanja kebutuhan lain di ekosistem Rakuten. Jadi, secara nggak langsung bisa bantu nekan biaya hidup Anda lagi. Wah, ide bagus tuh buat diulik lebih jauh. Nah, sambil Anda mikirin itu, kalau begitu, mari kita dengarkan lagu originalnya. Senpai Original Song. Saat tiba di Jepang langsung cek, tanpa HP bisa repot banget. Untuk pesan peta juga bayar, semua bisa lewat HP-mu. Dengan HP semua aman, tak perlu panik langsung terhubung. Pilih SIM tinggal pakai, aku rekomendasikan Rakuten Mobile. SIM prabayar gampang banget, beli di toko langsung jalan. Kalau tinggal lama pakai SIM hemat, lebih murah dan bisa